Yang kedua, ingin juga sebelum ini saya sampaikan, ada Ibu Rita Amalia namanya, Rita Amalia, ibunda dari Nagita Slavina. Ini kan orang beken, orang terkenal, orang kaya. Ya, kenapa kita masukkan juga? Karena memang jelas Ibu Rita itu adalah orang Painan. Dia merantau dulu ke Jogja. Dari Jogja dia menjadi orang kaya dan sekarang punya anak Rita. Rita itu adalah pengusaha. Benar-benar itu sebagai produser film, punya hotel, dan punya berbagai perusahaan di Jakarta ini. Kemudian punya namanya Nagita Slavina. Nagita Slavina ini seorang artis yang sangat terkenal di Indonesia. Kenapa kita masukkan? Karena beliau ini dia adalah keturunan dari orang Kabupaten Pis Selatan, berasal dari Pis Selatan. Itu kemenakan Kakanda Uco itu. Ketua Elkam Pesel ke dinas PMD. Kadis Sebelumnya PMD. adalah ketua PKPS Sumatera Barat. Nah, itu artinya itulah. Nanti beliau akan merasakan sendiri berlambat-lambat kita memberikan pengertian. Mudah-mudahan beliau ini memberikan kontribusi lah terhadap perantau Pis Selatan ini. Nah, inilah tujuan kami masukkan, bukan mengada-ngada, tapi kami betul-betul bertanya kepada orang yang tahu siapa ini beliau. Nah, kami sepakat untuk memasukkan beliau sebagai penasehat. Itulah latar belakangnya kenapa kita masukkan Ibu Puan Maharani sebagai penasihat dan Ibu Nagita Slavina sebagai juga penasihat di PKPS. Berarti sebagian orang kan gini Pak, menuding bahwasanya PKS ini mendekati penguasa seperti itu. Berarti masuknya Bu Puan Maharani maupun Bu Rita di sini juga ada 10 nama lainnya sebagai Dewan Penasehat. Artinya memang dikaji dulu asal usulnya Pak ya. Oke. Lalu dengan hadirnya dikaji dulu asal usulnya. Iya. Dengan gitu Pak, dengan adanya masuknya nanti, andaikan Ibu Puan Maharani menerima atau menyanggupi masuk dalam struktur PKPS ini sebagai wakil ketua Dewan Penasehat, apa sih yang diharapkan dari bergabungnya Ibu Puan ini ke dalam, maupun Ibu Rita Amelia dan namanya tadi istri Raffi Ahmad itu Nagita Slavina, apa harapannya Pak? Harapan kami pertama dulu mereka mengakui aja dulu, menyatakan bersedia saja dulu menjadi penasihat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kami tentu yang namanya Dewan Penasihat tentu kami akan meminta nasihat-nasihat dari beliau. Itu harapan kita. Walaupun dia jadi pengusaha ketua DPR RI, tapi tentu kita tidak akan memanfaatkan ketua DPR-nya. Nah, kalau efek dari Dewan Penasihat itu dia sebagai ketua DPR bisa memberikan nasihat kepada kami, itu kan lebih bagus. Kan kita bangga lah orang Pesisir Selatan jadi ketua DPR. Kalau beliau nanti, iya kalau begitu saya orang Pesisir Selatan, saya akan terima sebagai penasihat. Itu kita minta penasihat. Itu saja dulu. Ya, yang lain-lain nanti itulah. Kalau misalnya dia sebagai ketua DPR ada efek positifnya, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah lah. Apa yang kita harapkan, dan beliau tentu tahu apa yang akan beliau lakukan sebagai Dewan Penasihat. Itu saja, kami tidak ada yang lain. Rupanya kalau dilihat dari struktur yang terbaru ini Pak, yang ditandatangani pada 21 Desember 2020 yang lalu, di sini ada juga nama Bapak Profesor Effendi Ghazali. Jadi Effendi Ghazali ini orang pesisir ya Pak? Orang Pesisir Selatan beliau itu, merantau ke Padang, di Pondok. Kan dia ya semacam keturunan Chinese Padang lah. Tetapi kami mendapat informasi bahwa asal usul beliau itu adalah dari Salido, dari Painan itu, di selatan dia. Itu banyak informasi yang kami dapatkan. Iya. Mungkin nama-nama beken atau nama pop di Jakarta banyak juga orang Pesisir Selatan, seperti Cox, Indra Safri, Nagita Slavina, Effendi Ghazali. Ya, Indra Safri karena Direktur Teknik PSSI, pelatih U19. Ya, alhamdulillah kalau kita sumber daya manusia, artinya Pesisir Selatan berpartisipasi di berbagai bidang. Kita bangga lah ya, Jadi banyak anak-anak Pesisir Selatan sekarang mewarnai berbagai organisasi kemasyarakatan di Jakarta ini. Kita tidak hanya ada di
Kebuminang, tapi juga di BK3 AM, juga diaspora, banyak anak-anak pesisir selatan. Jadi kita di pesisir selatan ini cukuplah disegani oleh kawan-kawan yang lain. Kita bisa bergaul dengan siapa saja. Ya, IKPS, PKPS ini sudah sangat populer lah di Jakarta. Kita yang punya struktur pengurusan dari pusat ke daerah itu baru 3 saya tahu. Kita PKPS, ada PKDP dan Persatuan Solo, Perkumpulan Keluarga Solo. Solo sekat saya. Kalau dilihat sumber daya manusia di pesisir selatan ini cukup banyak, Pak. Mulai dari istri Menteri PUPR juga masuk. Istri Menteri PU itu adalah orang Selido itu, orang Selido. Jadi itu orang Selido banyak. Kita di pesisir selatan, orang-orang pesisir selatan cukup banyak lah. Iya. Itu dokter pengacara kondang wanita itu Ibu Elza Syarif. Ya, Elza Syarif itu juga orang pesisir selatan, orang Selido. Itu. Ada juga perwira tinggi aktif nih Pak Brigjen TNI Joni Jamaris. Iya, itu juga orang daerah selatan itu Langgan. Balai Selasa. Kalau misalnya kita berandai-andai Pak ya, kalau misalnya orang-orang ini bersatu padu membangun pesisir selatan, saya rasa kemajuan itu lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Oh iya, kalau kita bersatu, sumber daya kita cukup banyak, tapi kan kadang-kadang itulah Pemda Pesisir Selatan jalan sendiri dan perantau juga jalan sendiri. Kalau bersama-sama kita membangun pesisir selatan itu dari berbagai aspek, kita banyak ada ahli ekonomi, kita juga banyak di teknologi dan informasi. Ya, hukum juga banyak. Kita banyak juga yang pengacara, notaris, anggota DPR. Kita ada Pak Darizal Basir, anggota DPR RI, Lima Sori, anggota DPD, Ibu Lisda, anggota DPR RI. Jadi sumber daya kita secara politik kita cukup banyak. Tinggal sekarang Pemda bagaimana memanfaatkan orang-orang ini untuk bisa membawa investor-investor ke pesisir selatan agar berjalan pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur di pesisir selatan itu. Gitu.